Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafah wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-mustakmilina syarafa amma ba'd. Marhaban ikhwah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah kembali pada kesempatan yang berbahagia ini kita bermajelis bagaimana biasanya dalam pembahasan kitab Safinatun Najah dalam masalah fikih perspektif mazhab Syafi'i, dan masih pembahasan kita berkaitan dengan pengantar fikih, ya, pengantar ilmu fikih, di mana pada kesempatan yang lalu kita telah membahas bagaimana para sahabat, ya, fikih di zaman sahabat, di mana di zaman sahabat tidak semua sahabat berfatwa kecuali sekitar 130 orang saja, ya, dan telah kita klasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu al-mukthirun, kelompok sahabat yang banyak fatwanya, dan al-mutawassitun yang sedang, tidak banyak tidak sedikit, dan kelompok yang sedikit fatwa-fatwanya, ya. Dan kita juga telah bahas bahwa sahabat yang terkenal di zaman sahabat untuk berfatwa, ya, jadi fikih itu berkisar pada sebagian orang sahabat saja, ya, karena mereka terkenal dalam fatwa-fatwanya. Di antaranya adalah Abdullah bin Mas'ud, kemudian Zaid bin Thabit, kemudian Abdullah bin Umar, dan Abdullah bin Abbas. Dan mereka ini terbagi di 3 tempat. Ya, mereka terbagi di 3 tempat. Yang pertama adalah di Madinah, ya, di mana di Madinah ada Zaid bin Thabit dan Ibnu Umar. Orang-orang yang ada di Madinah menjadikan mereka berdua ini sebagai rujukan, ya, fatwa dalam masalah fikih. Begitu juga di Mekah ada Abdullah ibn Abbas. Di Mekah ada Abdullah ibn Abbas. Kemudian di Irak ada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Nah, jadi sahabat yang terkenal berfatwa, yang mereka banyak fatwanya, terbagi di 3 tempat ini: Madinah, Makkah, dan di Irak. Ya, dan Irak di sini adalah kota metropolitan. Ya. Dan saya sudah singgung pada pertemuan yang lalu, di mana dari 3 tempat inilah akan terbentuk 2 madrasah yang sangat besar, yaitu madrasah ahlu al-hadis dan madrasah ahlu ar-ra'yi. Dan saya juga sudah singgung karakteristik daripada 2 madrasah yang besar ini. Tapi nanti kita akan bahas secara spesifik tentang 2 madrasah yang besar ini. Kita lanjut saja dulu. Ya. Jadi setelah zaman sahabat datang zaman tabi'in, ya. Tabi'in adalah mereka yang bertemu dengan generasi sahabat, tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka hanya mendapati sahabat, ya. Kalau bisa dimatikan hostnya, matikan mic-nya, yang lainnya. Sebagaimana kita ketahui tadi bahwa para sahabat yang terkenal dalam fatwa-fatwanya terbagi di 3 tempat: Madinah, Makkah, dan
Irak, ya. Maka secara otomatis mereka yang ada di 3 tempat tersebut, ya, sahabat tadi ada siapa? Ada Zaid bin Thabit, ada Abdullah bin Umar, kemudian ada Abdullah bin Abbas, kemudian Abdullah bin Mas'ud. Tentunya mereka mempunyai generasi pelanjut dari kalangan tabi'in. Murid-murid mereka dari kalangan tabi'in tentunya meneruskan apa yang menjadi apa yang mereka bangun di tempat-tempat tadi. Nah, maka di generasi tabi'in, ya, tetap ada apa namanya ada generasi pelanjut dari sahabat tadi dari kalangan tabi'in, ya. Kalau tadi di Madinah misalnya, kalau di Madinah ada, tadi kita sudah sebutkan, kalau di Madinah ada Zaid bin Thabit dan ada Abdullah bin Umar, ya. Maka mereka punya murid-murid, ya, mereka punya murid-murid. Nah, di sini yang terkenal dari kalangan tabi'in yang ada di Madinah menjadi penerus daripada Zaid bin Thabit dan Abdullah bin Umar adalah ada disebut sebagai al-fuqaha'u as-sab'ah, al-fuqaha as-sab'ah. Jadi ada 7 orang fuqaha, ya, fuqaha yang 7. Ada 7. Salim ini adalah anak daripada Abdullah bin Umar sendiri, ya, Salim. Kemudian ada Nafi'. Nafi' ini adalah maula daripada Abdullah bin Umar. Kemudian Az-Zuhri, ya. Kemudian Az-Zuhri. Adapun fuqaha as-sab'ah ya, fuqaha as-sab'ah ada beberapa orang, ya, ada 7, ya, disebutkan di situ. Keponakan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Kemudian ada Said, ya, Said bin Musayyib. Kemudian ada Ubaidillah, ya, Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah. Kemudian termasuk Salim ini, ya, anak daripada Abdullah bin Umar. Kemudian ada Sulaiman bin Yasar, ya. Itu semua termasuk dalam kategori al-fuqaha as-sab'ah. 7 orang faqih, 7 orang ahli fikih dari kalangan tabi'in yang tinggal di Madinah, yang menjadi murid daripada sahabat yang tadi awalnya tinggal di Madinah menjadi rujukan orang-orang dalam berfatwa. Kemudian di Mekah, ya, yang menjadi murid-murid daripada siapa di Mekah tadi? Ada Abdullah bin Abbas. Ya, di sana ada Atha, ya, Atha bin Abi Rabah. Kemudian ada Tawus bin Kaisan, kemudian ada Mujahid, kemudian ada Ikrimah. Nah, ini orang-orang yang berada di Mekah, ya. Baik. Kemudian di Irak. Di Irak ada 2 kota, ada Basrah dan ada Kufah. Ya, kalau di Irak ada Basrah, ada Kufah. Maka di 2 tempat ini ada terbagi juga, ada beberapa tabi'in di 2 tempat ini. Kalau tadi di Irak ada siapa? Sahabat di sana ada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala. Maka kalau di Basrah ada Al-Hasanul Basri, ya, di kalangan tabi'in. Kemudian ada Muhammad bin Sirin. Kemudian ada Abu Qilabah. Kemudian ada Qatadah. Nah, ini orang-orang yang dari kalangan tabi'in yang ada di Basrah, melanjutkan Abdullah ibn Mas'ud. Kemudian di Kufah, ya, masih di Irak sekarang. Di sana ada murid daripada Abdullah bin Mas'ud, yaitu ada Alqamah, ya, Alqamah An-Nakhai. Kemudian ada juga muridnya Ibrahim An-Nakhai, ya. Kemudian ada Masruq, kemudian ada Abidah, kemudian ada Syuraih Al-Qadhi. Nah, mereka ini adalah golongan tabi'in yang ada di Kufah. Ya, jadi Basrah dan Kufah ini adalah Irak. Baik. Nah, inilah murid-murid dari para sahabat
ya di 3 tempat yang telah kita sebutkan. Kemudian dari generasi tabi'in tadi tentunya kemudian lahirlah para imam-imam, ya, para imam-imam. Nah, ini nanti kita akan lihat persambungan, ya, persambungan antara imam-imam ini dengan tabi'in dan para sahabat, ya. Nah, di sini kemudian dikenallah 4 mazhab muncul, ya, setelah generasi tabi'in. Mungkin ada yang bertanya, 4 imam ini, 4 imam mazhab, apakah generasi tabi'in atau atba'at tabi'in, atau generasi setelah tabi'in, atba'at tabi'in? Kira-kira masuk generasi yang mana ini? Imam yang 4 ini masuk generasi tabi'in atau atba'at tabi'in? Ataukah dirinci? Sebagian di antara mereka ada yang masuk generasi tabi'in, atau sebagian di antara mereka, dan sebagian di antara mereka masuk dalam generasi atba' tabi'in. Di antara mereka ada yang diperselisihkan apakah masuk tabi'in atau tidak, yaitu siapa? Abu Hanifah. Jadi Abu Hanifah ini diperselisihkan oleh para ulama apakah dia tabi'in atau tidak. Kenapa? Karena ada yang mengatakan, ya, dan ini banyak dari kalangan ahli sejarah mengatakan bahwa Abu Hanifah ketemu atau melihat Anas bin Malik, ya, Anas bin Malik, salah seorang sahabat yang mulia. Karena Anas bin Malik termasuk sahabat yang terakhir meninggal, ya. Artinya umurnya panjang, Anas bin Malik. Maka ada yang mengatakan bahwa Abu Hanifah pernah melihat Anas bin Malik. Nah, jika benar demikian, maka Abu Hanifah jelas dikatakan sebagai seorang tabi'in. Karena definisi tabi'in seperti itu. Seorang yang melihat atau bertemu dengan sahabat. Ya. Adapun kalau misalnya tidak benar, ya, dan ini juga sebagian pendapat mengatakan bahwa tidak benar hal demikian, maka Abu Hanifah tidak bisa dikategorikan sebagai seorang tabi'in. Maka otomatis dia adalah tabi'ut tabi'in. Ya, sebagaimana 3 imam yang lain, Malik, Syafi'i, Ahmad. Ya, kalau Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad semuanya generasi tabi'ut tabi'in, bukan generasi tabi'in. Adapun Abu Hanifah, beliau yang diperselisihkan. Baik, kita lihat di sini dari segi kelahiran dan wafatnya imam-imam ini, kita bisa lihat di sini Abu Hanifah lahir tahun 80 Hijriah, ya, dan meninggal tahun 150 Hijriah. Jadi umur beliau 70 tahun, ya. Kita tuliskan di sini. Ya. 70 tahun, ya. Baik. Kemudian Imam Malik, beliau lahir tahun 93 dan meninggal tahun 179. Berarti umur beliau 86 tahun. Ya. 86 tahun. Kemudian Imam Syafi'i, beliau lahirnya tahun 150. Tahun 150 ini ada tadi, ya. Nah, ini tahun meninggalnya Abu Hanifah. Jadi di tahun meninggalnya Abu Hanifah tahun 150 Hijriah lahir Imam Syafi'i. Ya. Jadi otomatis kalau dikatakan apakah Imam Syafi'i bertemu dengan Abu Hanifah? Tidak. Abu Hanifah dengan Imam Syafi'i tidak bertemu. Kenapa? Karena mereka meninggal dan lahir di tahun yang sama, ya. Bahkan ada yang mengatakan, ya, ini salah satu pendapat, ya, bahwa Abu Hanifah di hari meninggal Abu Hanifah lahir Imam Syafi'i di hari yang sama. Nah, ini salah satu perkataan, ya, yang
masih perlu ditahqiq, masih perlu ditelusuri kebenarannya, tapi ini salah satu pendapat. Nah, jadi Imam Syafi'i lahir di tahun 150 dan meninggal di tahun 204 ya. Berarti beliau umurnya 54 tahun. 54 tahun. Ya. Kemudian Imam Ahmad, ya Imam Ahmad lahir di tahun 164 dan meninggal di tahun 241. Ya, berarti umur beliau 77 tahun. Ya. Ya. Baik. Dari 4 imam ini kalau kita lihat yang paling panjang umurnya adalah Imam Malik ya, 86 tahun. Ya, kemudian Imam Ahmad 77 tahun, kemudian Abu Hanifah 70 tahun, dan yang paling singkat umurnya adalah Imam Syafi'i, cuma 54 tahun. Kita akan sebutkan nanti mazhab daripada setiap imam ini dan biografi daripada masing-masing imam insyaallah. Baik. Saya hapus dulu. Ya, kita lanjutkan. Ya. Jadi di sini ada persambungan ya, kita lihat persambungan antara sahabat, tabi'in dan para imam yang tadi ya. Dimana di awal kita sudah sebutkan bahwa di antara sahabat yang paling banyak fatwanya terbagi di 3 tempat ya. Ada di Madinah, ada di Mekkah dan ada di Irak. Di Madinah tadi kita sebutkan bahwa ada Zaid bin Thabit ya. Kemudian ada Ibnu Umar, Zaid bin Thabit dan ada Ibnu Umar. Ya, Zaid bin Thabit meninggal tahun 45 Hijriah dan Ibnu Umar meninggal tahun 73 Hijriah. Ya. Kemudian di Mekah ada Ibnu Abbas meninggal tahun 68 ya, 68 Hijriah. Dan di Irak ada Abdullah bin Mas'ud meninggal tahun 32 Hijriah. Ya, paling senior memang Abdullah bin Mas'ud. Ya, kalau Abdullah bin Abbas, Ibnu Umar kan ini semua sahabat yang yang junior ya, sahabat yang junior. Beda dengan Abdullah bin Mas'ud ya, termasuk Zaid bin Thabit sebetulnya itu di antara sahabat yang senior. Ya. Baik. Kita mulai dari yang di Madinah terlebih dahulu. Atau di Irak ya, di Irak karena ini paling senior. Di mana di sana ada Alqamah tadi dari generasi tabi'in ya, yang murid daripada Abdullah bin Mas'ud. Ada Alqamah An-Nakhai meninggal tahun 602 dan ada juga Ibrahim ya, Ibrahim An-Nakhai meninggal tahun 96 ya Hijriah. Kemudian ada Hammad meninggal tahun 120 Hijriah. Ya, murid daripada Ibrahim An-Nakhai ini. Dan dari Hammad bin Salamah ini, dari sinilah beliau dari Hammad bin Salamah inilah belajar Abu Hanifah. Ya. Jadi Abu Hanifah adalah murid daripada Hammad. Ya, jadi Abu Hanifah adalah produk daripada fikih Irak. Ya. Fikih Irak. Ya, fikih Irak ini sebetulnya inilah ahlu ar-ra'yi. Pada disinilah cikal bakal daripada madrasah ahlu ar-ra'yi. Ya. Baik. Dan Abu Hanifah nanti kita akan sebutkan di penjelasan tentang mazhabnya, mempunyai 2 orang murid ya, mempunyai 2 orang murid. Ada namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dan ada Abu Yusuf ya. Tapi yang aktif untuk yang tertulis di sini adalah Muhammad bin Hasan. Adapun
yang aktif dalam menulis ya. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini beliau yang aktif menulis. Adapun Abu Yusuf aktif dalam menyebarkan mazhab lewat lewat pengadilan ya. Karena beliau adalah qadil qudhah, beliau adalah ketua daripada para hakim pada saat itu. Nah, baik. Nah, itu yang ada di Irak ya. Jadi bisa kita lihat ternyata fikihnya Abu Hanifah itu kembali ke fikih tabi'in dan kembali ke fikih sahabat ya, Ibnu Mas'ud. Kemudian kita melangkah ke mana ya? Kita ke Madinah dulu ya, karena di situ ada Imam Malik dan beliau masih sezaman dengan Abu Hanifah ya. Baik. Di Madinah ada Zaid bin Thabit tadi dan ada Abdullah bin Umar. Nah, dari Abdullah bin Umar ada murid beliau yaitu Salim ya. Dan bukan salah satunya, bukan satu-satunya maksud saya. Beliau hanya salah satu daripada sahabat-sahabat daripada tabi'in yang belajar dari Ibnu Umar, murid daripada Ibnu Umar. Sebenarnya banyak tabi'in, tapi yang terkenal di sini adalah anaknya sendiri yaitu Salim, yang termasuk dalam fuqaha sab'ah tadi. Kemudian ada Nafi' juga. Ya, Nafi' ini adalah maula daripada Ibnu Umar. Ya, maula daripada Ibnu Umar. Kemudian dari Salim, ya, dari Salim ada Az-Zuhri. Ya, ada Az-Zuhri, Ibnu Syihab Az-Zuhri, yang mungkin kalau kita sering dengar namanya sebagai seorang yang pertama kali menulis hadis. Ya. Pertama kali bukan menulis, tapi membukukan ya. Membukukan hadis atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Baik. Nah, dari tangan Zuhri lahirlah Imam Malik. Ya. Jadi Imam Malik adalah murid daripada Az-Zuhri. Dan Imam Malik juga adalah murid daripada Nafi'. Ya, Nafi'. Ya, jadi Imam Malik di sini langsung ke Nafi' di sini, ya, tidak melalui Zuhri. Jadi langsung ke Nafi'. Makanya hadis yang di antara hadis yang paling sahih adalah hadis yang diriwayatkan Imam Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar, ya. Marawahu Malik an Nafi' an Ibnu Umar. Jadi ada yang mengatakan ini adalah sanad silsilatul zahab, ya, sanad keemasan yang tidak diragukan lagi kesahihannya. Apa yang diriwayatkan oleh Malik, Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, itu Imam Malik. Jadi Imam Malik berada di Madinah. Jadi Imam Malik adalah pewaris daripada fikihnya sahabat yang ada di Madinah dan tabi'in yang ada di Madinah. Ya. Kemudian dari tangan Imam Malik lah lahir Imam Syafi'i. Nanti kita akan sebutkan ya. Tapi sebetulnya awalnya Imam Syafi'i di sini di Mekah. Ya. Jadi di Mekah tadi ada Abdullah bin Abbas, kemudian ada ada tabi'in Amr bin Dinar, ya. Murid daripada Ibnu Abbas. Kemudian ada Sufyan ibn Uyainah. Sufyan ibn Uyainah, yang sebetulnya Sufyan bin Uyainah ini adalah salah satu imam mazhab juga, ya. Sama dengan Az-Zuhri yang di sini. Ada Zuhri di sini, sebetulnya beliau ada imam mazhab juga. Ya. Mereka punya fikih, ya. Begitu juga dengan Sufyan bin Uyainah. Ya. Nah, dari tangan Sufyan ibn Uyainah lahirlah kemudian Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i. Jadi awalnya Imam Syafi'i di Mekah belajarnya dan belajar dengan pada Sufyan bin Uyainah. Kemudian Imam Syafi'i pergi ke Madinah dan belajar kepada Imam Malik. Ya, jadi awalnya di Mekah, kemudian belajar ke Imam Malik. Kemudian Imam Syafi'i juga setelah ke Yaman, ya, di Yaman ada sedikit permasalahan dan akhirnya beliau dibawa ke Irak, dan di Irak beliau bertemu dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, murid daripada Abu Hanifah. Ya, murid daripada Abu Hanifah. Jadi Imam Syafi'i
bisa disimpulkan bahwa beliau mengumpulkan fikihnya ahli Mekah, fikihnya ahli Madinah, dan fikihnya ahli Irak. Ya, kalau madrasah beliau mengumpulkan madrasah ahlu al-hadis, di situ beliau berasal, dan beliau juga mempelajari madrasah ahlu ra'yi, dan beliau yang mengumpulkan antara dua madrasah tersebut, madrasah ahlu ra'yi dan madrasah ahlu hadis. Kalau Imam Malik ini masih kental ya madrasah ahlul hadisnya. Begitu juga dengan Abu Hanifah, masih kental madrasah ahlul ar-ra'yinya. Kemudian Imam Ahmad, adapun Imam Ahmad karena beliau ini keliling dunia ya istilahnya. Beliau pernah ketemu dengan Imam Syafi'i, beliau pernah ketemu dengan Sufyan ibn Uyainah ya. Karena beliau memang berpindah-pindah tempat ya mencari periwayatan hadis. Ya, makanya itu salah satu keunggulan daripada Imam Ahmad, bahwa imam yang paling banyak riwayat hadisnya. Nah, baik. Sebetulnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, hubungan mereka berdua ini bukan murni ya, bukan murni bahwasanya Imam Ahmad ini murid daripada Imam Syafi'i, tidak. Tapi Imam Syafi'i juga banyak belajar daripada Imam Ahmad, khususnya dalam masalah hadis-hadis. Adapun dalam masalah pemahaman hadis itu, ya, Imam Ahmad banyak belajar kepada Imam Syafi'i. Ya, dalam masalah fikih hadisnya, bagaimana memahami hadisnya. Tapi dalam riwayat-riwayat, ya, tentunya Imam Ahmad lebih banyak riwayatnya dibandingkan Imam Syafi'i. Ya. Baik. Jadi dari sini kita bisa simpulkan bahwa 4 imam tadi, ya, baik itu Abu Hanifah, baik itu Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, mereka semua adalah turunan daripada fikih, ya, fikihnya sahabat, fikihnya tabi'in, ya, fikihnya sahabat, fikihnya tabi'in. Makanya tidak bisa kalau kita mendikotomikan ya antara fikihnya mereka para imam mazhab dengan fikih pendapat-pendapat sahabat, pendapat tabi'in, ya. Apalagi kalau membenturkan antara fikihnya mereka para imam mazhab dengan hadis, ya, dengan hadis. Ada yang mengatakan bahwa ngapain kita belajar fikihnya mereka ini, mereka kan manusia biasa, bisa salah bisa benar. Ya, mendingan kita langsung ke hadis saja, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebetulnya statement seperti ini menunjukkan bahwa orang tersebut tidak paham ya bagaimana alur daripada kenapa mazhab ini bisa muncul. Ya. Mazhab ini jangan dibenturkan dengan hadis, jangan dibenturkan dengan sahabat, jangan dibenturkan dengan tabi'in, karena secara umum mazhab ini muncul itu adalah turunan daripada fikih-fikih orang yang sebelumnya. Ya. Fikihnya Abu Hanifah ya, itulah pemahaman beliau terhadap hadis, itulah pemahaman beliau terhadap fikihnya sahabat, itulah pemahamannya beliau terhadap fikihnya tabi'in, begitu juga dengan Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Jadi tidak bisa kita jadikan sebagai tandingan, atau tidak bisa kita jadikan sebagai pembanding ya daripada fikih hadis, daripada sahabat, tabi'in, apalagi menjadikan tandingan atau pembanding daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ada adalah itu berdasarkan pemahaman mereka, ya. Jadi mereka ini adalah ulama-ulama yang sudah sampai pada derajat mujtahid mutlak, ya, yang sudah layak untuk memahami, ya, memahami hadis, memahami fikihnya sahabat, memahami fikihnya tabi'in, kemudian mereka menyimpulkan sendiri. Ya, beda halnya kita hari ini. Kalau misalnya kita jujur kembali kepada hadis, ya, dan kemudian mengatakan bahwa para imam mazhab ini adalah tidak kembali kepada hadis, mereka adalah manusia biasa yang bisa salah bisa benar, maka seharusnya kita juga bertanya, kita juga mengatakan demikian, bahwa kita ini manusia biasa, kita bisa salah bisa benar, dan bahkan mungkin kesalahan kita lebih banyak daripada kesalahan imam-imam ini. Ataukah kita apakah kita berani mengatakan bahwa ketika kita memahami hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian kita tidak akan pernah salah?
Ya, kita bisa menuduh Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bisa salah dalam memahami hadis, bisa salah dalam memahami fikih sahabat, bisa salah dalam memahami fikih tabi'in. Kemudian ketika kita sendiri memahami hadis Rasulullah, fikihnya sahabat, fikihnya tabi'in, kemudian tidak akan pernah salah. Nah, maka disinilah harusnya ya kita menyadari keterbatasan kita. Ya, bahwasanya saya memahami hadis Rasulullah SAW dengan pemahaman Imam Syafi'i atau ulama Syafi'iyah itu jauh lebih baik daripada saya memahami hadis Nabi SAW. Ya. Jadi kalau kita mau jujur, siapa yang menjadi pengikut salaf, ya, pengikut salaf yang real, yang nyata, maka mereka inilah. Ya. Jadi kalau Anda mau mengikuti fikih salaf, ya, Anda mau dikatakan berada di atas manhaj salaf, maka ikutilah fikih mereka ini. Ya. Entah Anda memilih mazhab Abu Hanifah, memilih mazhab Malik, Syafi'i atau Ahmad. Karena inilah yang sampai pada hari ini, sampai hari ini, ya. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan apakah cuma 4 mazhab? Apakah cuma ada 4 mazhab? Apakah ada mazhab yang lain selain imam yang 4 ini? Ya, kita katakan ada banyak mazhab-mazhab. Ya, bahkan di sini sudah ada, ya. Ada mazhab Sufyan bin Uyainah, bahkan ada juga Sufyan Ats-Tsauri, kemudian ada juga mazhab Az-Zuhri. Nanti kita akan sebutkan mazhab-mazhab yang lain juga. Tapi yang sampai hari ini, bertahan sampai hari ini adalah 4 mazhab ini. Dan banyak faktor. Banyak faktor kenapa 4 mazhab ini bisa bertahan. Ya, nanti kita akan jelaskan insyaallah. Ya. Di sini saya cuma mau menekankan bahwasanya tidak ada kontradiksi, ya, dan tidak boleh kita mendikotomikan antara fikih mazhab dengan hadis, dengan sunnah, dengan sahabat, dengan para tabi'in. Ya, mereka adalah satu kesatuan. Ya. Kenapa mereka berbeda? Karena ada beberapa faktor perbedaan. Ya, nanti kita akan sebutkan insyaallah setelah membahas tentang mazhab-mazhab, kita akan menyebutkan juga apa faktor-faktor kenapa ada terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Ya. Jadi inilah 4 mazhab, ya. Ada mazhab Abu Hanifah, mazhab Malik, mazhab Syafi'i, mazhab Ahmad. Tidak ada mazhab yang kelima namanya mazhab Al-Quran dan Sunnah. Ya, tidak ada. Tidak ada. Yang ada adalah 4 mazhab ini, itulah mazhab Al-Quran dan Sunnah. Ya, jangan pahami bahwa 4 mazhab ini adalah bukan mazhab Al-Quran dan Sunnah, kemudian ada mazhab yang kelima, itulah mazhab Al-Quran dan Sunnah. Ya, kalau ditanya, Anda pelajaran fikihnya apa? Saya fikihnya tidak terikat 4 mazhab, tapi saya adalah fikih Al-Quran dan Sunnah. Nah, maka secara tidak langsung kita seakan-akan mengatakan bahwa 4 mazhab ini yang sudah ratusan tahun lamanya dianut oleh kaum muslimin, ya, seakan-akan itu bukan mazhab Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini adalah anggapan yang saya rasa ini tidak pantas, ya. Tolong di kontrol mic-nya, ya. Tolong dikontrol dulu. Panitia. Apa nusa sementara diusahakan. Baik. Mungkin lain kali jadikan saya host juga, ya. Baik, saya lanjutkan. Sampai di mana tadi pembahasan saya? Jadi 4 mazhab ini adalah mazhab Al-Quran dan Sunnah. Ya. Jangan menganggap bahwa 4 mazhab ini bukan
mazhab Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah adalah mazhab tersendiri, sedangkan 4 mazhab ini bukan Al-Quran dan Sunnah. Kalau 4 mazhab ini bukan Al-Quran dan Sunnah, kemudian mazhab apa? Memangnya mereka ini mazhab Al-Quran, mazhab Injil, Taurat, atau gimana? Ya, tentu tidak. Bahkan mereka ini 4 mazhab, 4 imam ini adalah imam ahli hadis. Siapa yang tidak tahu Imam Malik? Siapa tidak tahu Imam Syafi'i? Siapa tidak tahu Imam Ahmad yang punya musnad? Ya, berjilid-jilid banyaknya. Ya. Jilid yang ada di atas itu, ya, yang ada di ini adalah mazhab, itu adalah musnad Imam Ahmad yang berjilid-jilid itu. Kemudian Imam Malik punya Muwatta, ya, bahkan ada juga membuat musnad Abu Hanifah. Ya. Jadi mereka ini adalah ulama-ulama hadis. Kemudian kita mengatakan bahwa mereka ini tidak berdasarkan hadis, tidak berdasarkan dalil apalagi, ya. Ini sangat keji, ya, tuduhan yang sangat keji ketika mengatakan bahwa 4 mazhab ini tidak berdasarkan dalil. Ya. Hanya saja sebagian orang memandang dalil itu sangat sempit. Dikiranya dalil itu hanya Al-Quran dan Sunnah saja. Tidak. Al-Quran dan Sunnah adalah salah satu dalil di antara dalil dari banyak dalil. Ada dalil yang disepakati, ada dalil yang diperselisihkan. Nanti kita akan bahas, insyaallah. Baik. Gimana? Jam berapa sekarang? Baik, kita lanjutkan saja sedikit. Ya, di sini jawaban daripada pernyataan tadi yang saya sebutkan bahwa apakah ada mazhab yang lain selain 4 mazhab ini? Ya, ada. Ya. Ada mazhabnya Al-Hasan Al-Basri, ya. Beliau tadi kita sebutkan dari kalangan tabi'in yang berada di Basrah. Nah, beliau meninggal tahun 110 Hijriah. Ya. Kemudian juga ada Sufyan Ats-Tsauri, ya, ada mazhabnya. Kemudian ada Al-Auza'i. Kemudian ada Laits bin Sa'ad. Ya, Laits bin Sa'ad ini bahkan Imam Syafi'i mengatakan bahwa ini lebih paham fikih daripada Imam Malik. Ya. Laits bin Sa'ad ini. Hanya saja kata Imam Syafi'i tidak ada murid-muridnya yang melanjutkan. Tidak. Jadi beliau hanya punya pendapat-pendapat dalam masalah fikih, tapi tidak ada yang melanjutkan fikihnya dari kalangan murid-muridnya yang bisa mengembangkan fikihnya tersebut. Beda dengan 4 mazhab. Ya, jadi salah satu faktor bertahannya mazhab itu adalah adanya para murid-murid yang melanjutkan. Ya, dan 4 mazhab ini inilah yang bertahan sampai hari ini karena peran daripada murid-murid dari setiap imam dan turun, ya, diteruskan oleh ulama-ulama dalam mazhab itu. Ya, jadi itu faktor yang menonjol dalam bertahannya mazhab itu. Dan 4 mazhab ini sebetulnya inilah cara Allah Subhanahu wa taala, di antara cara Allah Subhanahu wa taala mempertahankan fikih ini. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala mempertahankan Al-Qur'an, menjaga Al-Qur'an ini dengan sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'an dengan dijadikannya Utsman radhiyallahu taala anhu menjadikan dalam satu mushaf, ya. Dibukukan dalam satu mushaf. Ya. Kemudian ada ahli-ahli qiraat, ya. Bacaannya bersambung sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis-hadis juga, ya, hadis-hadis juga merupakan sumber syariat, bisa bertahan karena peran daripada ahli hadis, ya, peran daripada ahli hadis yang bisa membedakan antara hadis sahih, hadis dhaif, hadis palsu, ya, sehingga kita bisa mengetahui inilah hadis Rasulullah SAW sampai hari ini. Dan fikih ini bisa bertahan dengan 4 mazhab tadi. Ya, jadi 4 mazhab tadi itulah yang menjadi mata rantai, ya, daripada fikih, ya, para sahabat fikih, para tabi'in. Kemudian ada Sufyan ibn Uyainah, ya, ada Sufyan
Ibn Uyainah juga merupakan yang tadi saya sebutkan ya, sebagai seorang imam mazhab yang ada di Mekah, ya, guru daripada Imam Syafi'i. Kemudian ada Ishaq bin Rahoya atau Ishaq bin Rahawai. Juga ini adalah rekan daripada Imam Ahmad. Makanya ada ya ulama bernama Al-Kausaj ya. Jadi beliau ada risalah ya, Al-Kausaj itu mengumpulkan pendapat-pendapat Imam Ahmad, mengumpulkan pendapat-pendapat Ishaq bin Rahoya ini ya. Dan beliau ini adalah guru daripada Imam Bukhari ya, guru daripada Imam Bukhari. Kemudian ada Abu Thawr. Abu Thawr ini ya, sebetulnya ada perbedaan pendapat apakah beliau ini awalnya Syafi'i atau awalnya Maliki ya. Jadi ada yang mengatakan sebelum menjadi imam mazhab ya, awalnya beliau ini bermazhab Syafi'i. Ada yang mengatakan seperti itu. Ya, ada juga yang mengatakan beliau awalnya bermazhab Maliki. Jadi Abu Thawr ini ternyata diperebutkan antara dua mazhab, apakah dia ulama Syafi'i atau ulama Malikiyah, karena masing-masing ulama menyebutkan dalam daftar ulama mazhabnya itu ada yang menyebutkan ya, ulama Syafi'iyah menyebutkan Abu Thawr sebagai ulama Syafi'iyah, sedangkan ulama Malikiyah menyebutkan Abu Thawr sebagai ulama Malikiyah. Kemudian ada juga Jarir At-Tabari. Ya, siapa yang tidak kenal Jarir At-Tabari? Kalau kita sering mendengar tafsir At-Tabari, ya inilah orangnya ya, Ibnu Jarir At-Tabari yang merupakan referensi awal daripada tafsir Ibnu Katsir ya. Jadi tafsir Ibnu Katsir sebetulnya banyak merujuk juga ke Ibnu Jarir At-Tabari. Jadi di antara ulama tafsir yang terkenal, dan beliau juga adalah seorang ulama mazhab ya, mempunyai fikih tapi tidak bertahan lama. Baik. Nah, ini mazhab-mazhab yang sudah punah ya, yang tidak tidak dilestarikan oleh murid-muridnya atau di abad tertentu ya, punah karena faktor-faktor yang ada. Baik, saya kira cukup ya. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan mengenal lebih jauh daripada biografi imam empat mazhab ya, imam empat mazhab, dan mengenal lebih dekat juga mazhab masing-masing imam itu ya. Bagaimana Abu Hanifah dan mazhabnya, Imam Malik dan mazhabnya, Imam Syafi'i dan mazhabnya, begitu juga Imam Ahmad dan mazhabnya. Nah, ya, jadi ternyata pembahasan kita ini tentang pengantar ini mungkin agak panjang lagi ya, tapi tidak apa-apa. Saya kira ini ada manfaatnya ya, sebagai maklumat yang baru ya, yang kita ketahui, dan saya kira ini sangat penting ya, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran fikih. Dan ini sebetulnya tujuan saya ya, mengadakan mendahulukan materi ini sebelum kita masuk dalam pembelajaran mazhab, supaya kita paham ya. Jangan sampai nanti kita sudah belajar fikihnya baru mengatakan kenapa sih kita belajar mazhab Syafi'i ya. Ini kan butuh waktu lagi untuk kembali membahas ya panjang lebar masalah ini. Nah, jadi nanti saya harap tidak ada yang bertanya lagi kenapa kita belajar mazhab Syafi'i ya, buku mazhab Syafi'i, kenapa bukan fikih Al-Quran dan Sunnah langsung. Nah, dan paling tidak kita sebagai pelajar fikih, manfaatnya belajar ini adalah agar kita bisa melihat bahwa mazhab ini adalah mazhab yang benar-benar berdasarkan Al-Quran dan Sunnah ya, dan kita tidak menaruh kecurigaan ya, atau tuduhan-tuduhan yang keji kepada para imam-imam yang bahwasanya mereka ini tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Jadi kita mempelajari fikih mereka, dan kita ada husnuzon kepada para ulama. Ini sebab agar ilmu kita diberkahi insyaallah. Ya, banyak orang yang bertahun-tahun belajar fikih ya, bisa saja menjadi faktor dia tidak paham sudah bertahun-tahun belajar. Karena kenapa? Karena dia pelajari fikih
daripada imam-imam itu, tapi menaruh kecurigaan, menaruh tuduhan yang tidak-tidak kepada para imam-imam itu. Nah, baik, sekira cukup pembahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini, dan kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Ya, sisa waktu silakan kita manfaatkan untuk diskusi. Nah, ada yang mau bertanya? Silakan. Bertanya langsung atau menuliskan di kolom chatting, silakan. Dari akhwat juga. Ustaz. Ya, silakan. Mau bertanya tadi tentang silsilah tadi Ustaz, yang silsilah sanad-sanadnya tadi Ustaz. Itu Imam Syafi'i yang mana lebih duluan ke Sufyan ibnu Uyainah atau ke Imam Malik itu Ustaz? Awalnya beliau di Makkah bersama dengan Sufyan siapa tadi? Sufyan bin Uyainah. Ya, awalnya beliau di Makkah bersama dengan Ibnu Uyainah. Kemudian setelah itu beliau berangkat ke Madinah. Belajar kepada Imam Malik dan menghafal kitab Al-Muwatta. Nah, nanti kita akan bahas ya. Nanti ketika membahas tentang biografi daripada Imam Syafi'i dan mazhabnya, kita akan singgung perjalanan Imam Syafi'i dalam menuntut ilmu. Nah, ada yang lain? Silakan. Tidak ada lagi yang bertanya? Dari akhwat? Ya, sekedar informasi bahwa talim kita ini direkam ya, ada rekamannya dan diposting di channel kami. Silakan dicari channel kami Ayyub Subandi di YouTube, ada ya kumpulan rekaman daripada talim kita ini. Ya. Mudah-mudahan dimudahkan ya, kita bisa menyelesaikan dalam target 1 tahun ini. Kemudian begitu juga dengan rekamannya agar bermanfaat. Pertanyaan dari akhwat, dalam hal ibadah kita harus mengikuti satu mazhab. Sekiranya penanya di sini bisa bersabar, kita akan ada pembahasan khusus tentang, jadi setelah kita belajar tentang sejarah mazhab ini, ada pembahasan khusus ya tentang hukum bermazhab. Tapi jawaban ringkasnya ya tidak harus ya. Tidak harus. Tapi ya, jawaban singkat ini perlu sebetulnya penjelasan lebih lanjut ya. Nanti kita akan bahas pada saatnya insyaallah. Ya, jadi kata harus di sini mungkin dipahami wajib ya. Jadi tidak wajib kita bermazhab. Tidak wajib kita mengikuti satu mazhab. Hukumnya boleh. Dan itu lebih baik. Nah, agar ibadah kita lebih konsisten. Ya, ada yang lain? Sebelum saya akhiri. Baik, kalau tidak ada lagi kita cukupkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.
wa nas'alullah azza wa jalla an yanfa'ana bima 'allamana wa an yuwaffiqana li fil amal lima yuhibbuhu wa yardah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.